Pernahkah Anda membayangkan sebuah negeri yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, di mana penduduknya berbicara dalam lebih dari 170 bahasa, dan di malam hari, sungai-sungainya bisa bersinar dengan cahaya ajaib? Kedengarannya seperti dongeng, bukan? Namun, semua itu benar-benar ada di Filipina. Filipina bukan kota yang hiruk-pikuk seperti Bangkok, tak seterang gemerlap Tokyo, dan tak juga sekuno Hanoi. Namun, negeri kepulauan ini punya cara tersendiri untuk membuat siapapun yang pernah singgah selalu terkenang dan ingin kembali. Apa rahasianya? Filipina adalah anomali yang menawan di peta Asia, tempat timur bertemu barat, di mana tradisi dan modernitas saling berdampingan, tempat kemiskinan dan kebahagiaan bisa hidup berdampingan di satu jalan yang sama. Hal menarik lainnya, banyak orang Indonesia yang budayanya hangat, akrab, dan menjunjung tinggi keluarga, merasa seperti di rumah sendiri ketika menginjakkan kaki di Filipina. Namun selalu ada kejutan baru yang menunggu di setiap sudut. Mari saya ajak Anda berjalan-jalan mengenal 15 fakta unik, lucu, kadang membuat terkejut tentang Filipina. Siapa tahu setelah ini, Anda diam-diam mulai menyusun rencana untuk berkunjung ke sana, yang selama ini hanya jadi impian. Jangan khawatir, saya tidak akan membebani Anda dengan angka-angka statistik atau cerita sejarah yang kaku. Saya akan membagikannya seperti menceritakan kisah santai, akrab, seolah kita sedang duduk bersama sambil menikmati secangkir teh. Siap, mari kita mulai perjalanan kecil ini dan temukan keajaiban Filipina yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tahukah Anda, Filipina memiliki lebih dari 7.600 pulau dan jumlah ini terus bertambah. Bayangkan, jika Anda mengunjungi satu pulau baru setiap hari, Anda akan membutuhkan lebih dari 20 tahun untuk menginjakkan kaki di semua pulau itu. Angka 7.641 sendiri pun belum final, karena perubahan permukaan laut, pergeseran geologi, ataupun pulau-pulau kecil yang baru ditemukan bisa saja menambah daftar panjang ini. Di Filipina, ada pulau besar yang ramai bak kota kecil, ada pula pulau mungil yang hanya dihuni beberapa pondok sederhana di tengah laut. Nama-nama seperti Palawan, Boracay, dan Cebu sudah melegenda di kalangan wisatawan dunia. Namun, jika Anda mencari keheningan dan keindahan tersembunyi, Filipina menyimpan ribuan pulau kecil yang belum banyak dijamah orang. Menariknya, banyak penduduk Filipina belum pernah meninggalkan pulaunya sendiri. Setiap pulau bagaikan dunia mini, lengkap dengan budaya, kuliner, dan dialek khasnya. Melintasi satu selat saja, Anda seolah memasuki negeri yang berbeda. Filipina, dengan ribuan pulaunya, adalah bukti hidup betapa kaya dan beragamnya alam serta manusia. Setiap pulau membawa kisahnya sendiri, mengundang Anda untuk datang dan berpetualang. Tahukah Anda, Filipina merupakan negara berbahasa Inggris terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Saat Anda menjejakkan kaki di negeri ini, Anda akan merasa seperti berada di negara barat, bukan hanya karena arsitektur gereja-gereja kuno atau nama jalan bernuansa Spanyol, tetapi karena hampir setiap orang berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan alami. Di Filipina, anak-anak mulai belajar bahasa Inggris sejak taman kanak-kanak. Bahasa Inggris digunakan di sekolah, program televisi, buku pelajaran, bahkan dalam dokumen pemerintahan, berjalan berdampingan dengan bahasa ibu mereka. Fenomena ini bukan hanya memudahkan wisatawan, tetapi juga mencerminkan betapa terbukanya masyarakat Filipina terhadap dunia. Di sini, Anda tak perlu khawatir soal rintangan bahasa, berkomunikasi dengan sopir tricycle, pedagang kaki lima, hingga pemilik penginapan bisa dilakukan dengan mudah. Selain fasih berbahasa, keramahan mereka pun sungguh luar biasa, menjadikan perjalanan Anda semakin menyenangkan. Tahukah Anda, nama Filipina ternyata berasal dari seorang pangeran Spanyol? Jika kita bandingkan dengan nama negara Asia lain seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand yang berakar dari bahasa lokal, Filipina justru berbau Eropa.
Hal ini bermula pada abad ke-16 saat penjelajah Ferdinand Magellan tiba di kepulauan ini. Tak lama kemudian, bangsa Spanyol menamai wilayah tersebut dengan nama Pangeran Philip, yang kemudian menjadi Raja Philip kedua dari Spanyol. Nama ini melekat erat, menjadi penanda sejarah yang tak terhapuskan. Pengaruh Spanyol tidak hanya berhenti di nama saja. Budaya Filipina syarat nuansa barat, mayoritas penduduk menganut Katolik Roma, perayaan Natal berlangsung meriah hingga 3 bulan, dan tradisi pesta keagamaan yang disebut fiesta sangat kental nuansa Spanyol. Namun, di balik semua pengaruh itu, masyarakat Filipina tetap menjaga identitas Asia yang kuat. Mereka mampu menyaring dan menyesuaikan unsur asing, menjadikannya bagian dari warisan sendiri. Nama Filipina pun menjadi simbol harmoni antara tradisi timur dan pengaruh barat yang membentuk karakter bangsa ini. Bayangkan sebuah sungai yang berkilauan seperti di negeri dongeng, di mana setiap gerakan air memunculkan cahaya biru yang mempesona. Sungai Iwahik di Palawan, Filipina, adalah salah satu tempat ajaib itu. Saat malam tiba dan bulan bersembunyi, permukaan airnya bersinar lembut, seolah-olah ditaburi debu bintang. Keajaiban ini bukanlah hasil lampu atau trik cahaya, melainkan ciptaan alam yang luar biasa. Jutaan plankton berpenda, makhluk kecil yang disebut bioluminescent plankton, hidup di perairan ini. Setiap kali air beriak oleh dayung perahu atau gerakan tangan, cahaya biru segera muncul, menciptakan simfoni cahaya yang menari di sekeliling Anda. Mengarungi sungai ini di malam sunyi, tanpa suara kendaraan atau lampu kota, Anda akan merasa seperti melayang di antara bintang-bintang. Pengalaman ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga menenangkan jiwa, mengingatkan kita bahwa keajaiban alam selalu menanti untuk ditemukan. Tahukah Anda bahwa di Filipina, karaoke bukan sekadar hiburan, melainkan sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan sehari-hari. Jika makanan nasional mereka bisa jadi adobo atau lechon, maka kesenangan nasional mereka, tanpa ragu, adalah karaoke. Dari kota besar yang ramai hingga desa-desa kecil yang jauh dari keramaian, suara orang bernyanyi selalu terdengar di mana-mana, dari rumah penduduk, warung kopi, bahkan sampai ke atas kendaraan tricycle yang melintasi jalanan. Tak jarang, Anda akan menemukan keluarga yang sengaja meletakkan perangkat karaoke di depan rumah, menikmati sore sambil menyeruput kopi dan melantunkan lagu-lagu nostalgia. Yang membuat para pelancong terkagum-kagum, bukan hanya semangat mereka dalam bernyanyi, tapi juga kualitas suara yang seringkali menyaingi penyanyi profesional. Suara pria yang dalam dan hangat, suara wanita yang melengking tinggi dan merdu, semua berpadu dalam harmoni. Namun, keistimewaan sejatinya terletak pada cara mereka menghayati lagu. Setiap lirik dinyanyikan penuh perasaan, seolah menjadi media untuk berbagi cerita, mengungkapkan kegembiraan, kesedihan, atau bahkan harapan. Karaoke juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial. Saat ulang tahun, perayaan, atau hanya sekadar menghabiskan akhir pekan, mereka berkumpul, bergantian bernyanyi, tertawa, dan saling mendukung satu sama lain. Tidak ada panggung megah atau lampu sorot yang diperlukan, cukup mikrofon dan hati yang terbuka. Di Filipina, Anda akan belajar bahwa suara indah bukanlah yang utama. Yang terpenting adalah ketulusan, keberanian untuk mengekspresikan diri, dan kegembiraan yang menular. Mungkin, di sana, Anda pun akan menemukan sisi baru dalam diri Anda yang lebih bebas dan penuh semangat. Jika Anda membayangkan untuk melihat gereja batu tua yang syarat nuansa Eropa, mungkin Italia, Spanyol, atau Prancis langsung terlintas di benak Anda. Namun, ternyata di Asia juga ada satu tempat istimewa di mana arsitektur Latin bertebaran di setiap sudut kota, di lengkung atap dan menara lonceng yang menjulang. Itulah Filipina. Selama lebih dari 3 abad di bawah pemerintahan Spanyol, Filipina tidak hanya mewarisi bahasa dan kuliner, tetapi juga ratusan gereja indah bergaya barok, gotik, dan romaneske yang tetap lestari dan menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat setempat.
Bayangkan Anda melangkah masuk ke gereja San Agustin di Manila, gereja batu tertua di negara ini. Dinding-dindingnya tebal, langit-langitnya tinggi, dan cahaya menembus jendela kaca warna-warni menciptakan suasana yang sakral sekaligus menghangatkan hati. Namun, keindahan sejati tempat ini bukan hanya pada arsitekturnya, melainkan pada saat-saat sederhana, seorang nenek yang berdoa khusyuk di bawah cahaya lilin, atau suara paduan suara yang mengalun lembut di sore minggu. Di sini, agama bukan sekadar tradisi, melainkan tempat bernaung bagi jiwa. Mungkin karena itulah, perayaan Natal di Filipina menjadi yang terpanjang di dunia. Sejak bulan September, lampu-lampu telah digantung dan lagu-lagu Natal mulai diperdengarkan, semuanya seolah mengundang Anda untuk pulang, menemukan kehangatan di antara menara gereja yang megah dan tradisi yang tetap hidup di tengah arus zaman. Di Filipina, ada dua varian es krim yang sukses membuat siapapun terkejut dan penasaran, es krim ube ungu pekat dan es krim keju yang gurih menggoda. Mungkin terdengar aneh bagi lidah yang terbiasa dengan vanila, coklat, atau stroberi, tetapi percayalah, sekali mencoba, sensasinya benar-benar bikin ketagihan. Ube adalah sejenis ubi ungu yang tumbuh subur di tanah Filipina. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan warnanya sungguh memesona. Ube bukan hanya dipakai untuk membuat makanan sehari-hari, tetapi juga menjadi bahan utama aneka dessert khas, mulai dari kue, puding, hingga es krim. Es krim ube hadir dengan warna ungu terang yang cantik, sekilas mengingatkan pada kelopak bunga anggrek. Rasanya lembut, manis, dan legit, memberikan sensasi dingin segar yang sangat pas disantap di hari panas. Tak heran jika orang-orang tak hanya ingin mencicipi, tetapi juga mengabadikan tampilannya yang instagramable. Lalu, ada juga es krim keju yang unik. Di saat dunia masih memperdebatkan soal topping pizza, masyarakat Filipina sudah sejak lama menambahkan potongan keju ke dalam es krim mereka. Sensasinya sungguh tak terduga, dingin, creamy, dan sesekali Anda akan menggigit potongan keju asin yang meleleh di mulut. Perpaduan rasa manis dan asin ini menciptakan harmoni tak terlupakan, sebuah inovasi yang mungkin terdengar nyeleneh, namun ternyata luar biasa nikmat. Yang paling istimewa, kedua varian es krim ini biasanya dijual di gerobak pinggir jalan, dengan penjual yang ramah dan suara lonceng kecil yang khas. Menikmati es krim ube atau keju di Filipina bukan sekadar soal rasa, tetapi juga nostalgia, sepotong kecil kenangan masa kecil dan kehangatan kehidupan sehari-hari di negeri penuh warna ini. Pada tahun 1937, ketika sebagian besar negara di dunia masih memperdebatkan apakah perempuan pantas berpartisipasi dalam dunia politik, perempuan di Filipina sudah melangkah jauh ke depan. Sejak tahun itu, mereka telah diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, sebuah langkah besar yang menandai kemajuan luar biasa dalam sejarah kesetaraan gender di Asia. Yang menarik, perubahan ini tidak lahir dari guncangan revolusi atau aksi massa yang membara, melainkan dari ketekunan, kecerdasan, dan kegigihan perempuan Filipina yang sudah terbiasa menjadi tulang punggung keluarga, mendidik anak-anak, serta menentukan jalan hidup mereka sendiri. Keistimewaan perempuan Filipina tidak berhenti di situ. Negara ini tercatat sebagai salah satu dari sedikit negara di Asia yang pernah dipimpin oleh perempuan. Bahkan bukan hanya satu, melainkan dua presiden perempuan pernah memimpin bangsa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, peran perempuan sangat terasa. Baik sebagai ibu maupun kakak, mereka selalu menjadi sosok sentral yang memberi warna, kekuatan, dan inspirasi, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam tatanan sosial dan politik negara. Perempuan di Filipina tidak berjuang agar setara dengan laki-laki, mereka memilih untuk menjadi diri sendiri, cerdas, berani, penuh empati, dan tetap anggun. Mereka tidak harus berteriak keras untuk didengar. Setiap tindakan kecil mereka memiliki makna besar yang membuat masyarakat menghormati dan memperhatikan suara mereka. Itulah kekuatan sejati perempuan Filipina, kekuatan yang berasal dari kelembutan, ketulusan, dan kepercayaan diri yang terpancar dari dalam.
Sebuah kekuatan yang membuat Filipina begitu istimewa di mata dunia. Di Pulau Palawan yang terkenal dengan keindahan alamnya, terdapat sebuah tempat yang benar-benar unik dan sulit dipercaya jika belum melihatnya sendiri. Iwahik Prison and Penal Farm, sebuah penjara tanpa pagar pembatas. Tidak ada tembok tinggi, tidak ada kawat berduri, bahkan pos penjagaan pun tidak mendominasi. Sebaliknya, Anda akan menemukan hamparan sawah hijau, rumah-rumah sederhana, serta para narapidana yang bercocok tanam, memancing, berdagang, dan hidup bersama keluarga mereka layaknya sebuah komunitas biasa. Iwahik bukanlah eksperimen sosial yang aneh, melainkan wujud nyata dari pendekatan kemanusiaan dalam proses rehabilitasi. Daripada mengurung dan menghukum, penjara ini memberi kesempatan kepada para narapidana untuk menjalani kehidupan normal, bekerja, belajar, mengikuti pelatihan keterampilan, bahkan turut serta dalam pertunjukan seni. Yang menarik, tingkat residivisme atau pengulangan tindak kejahatan di tempat ini sangat rendah. Orang-orang mengatakan, yang berubah di Iwahik bukanlah peraturan, melainkan kepercayaan. Ketika seseorang yang pernah berbuat salah diperlakukan layaknya manusia seutuhnya, mereka pun mulai hidup dan berperilaku seperti manusia yang layak dihargai. Tidak ada rantai besi yang membelenggu mereka, hanya hati nurani dan rasa tanggung jawab yang menjadi penuntun. Jika suatu saat Anda berkunjung ke Palawan, Iwahik adalah tempat yang layak untuk disinggahi. Disinilah mereka yang pernah tersesat tengah menapaki hidup kedua, di bawah sinar mentari lembut, di antara sawah yang luas dan senyuman yang tulus. Iwahik, sebuah penjara yang menjadi simbol harapan, perubahan, dan keyakinan pada sisi baik manusia. Setiap bulan Januari, kota Manila di Filipina menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling penuh semangat dan syarat makna, Festival Black Nazarene. Di tengah hiruk-pikuk jalanan yang dipenuhi ratusan ribu orang, sebuah patung Yesus Kristus berwarna hitam, tinggi hampir 2 meter, diarak melewati lautan manusia yang begitu antusias. Mereka rela berdesakan, berpeluh, bahkan membiarkan diri terpercik air kotor dan lumpur, hanya demi satu tujuan, menyentuh patung atau setidaknya tali pengaraknya, dengan keyakinan bahwa tindakan itu akan membawa keberkahan, menyembuhkan penyakit, dan menghapus segala dosa. Bagi sebagian orang, pemandangan ini mungkin terasa asing, lautan manusia yang rela melepas standar kebersihan demi sebuah harapan. Namun, di sanalah letak keunikan dan kekuatan festival ini. Dalam suasana yang penuh hiruk-pikuk, di mana suara doa dan teriakan bercampur dengan air mata dan peluh, tidak ada amarah. Yang ada hanyalah ketekunan, pengorbanan, dan ungkapan syukur yang tulus. Setiap langkah, setiap sentuhan, menjadi simbol kepercayaan tanpa syarat dan keinginan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Meski sering menuai perdebatan tentang aspek keamanan, bagi masyarakat Filipina, momen ini adalah saat paling sakral, saat mereka merasa menyatu dengan sesama dan dengan kekuatan ilahi. Jika Anda penasaran, cobalah hadir bukan untuk menilai, melainkan untuk merasakan sendiri kekuatan iman kolektif yang bisa menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Bayangkan sebuah tempat yang menyimpan keajaiban geologi begitu unik, hingga terdengar seperti teka-teki, sebuah danau di dalam kawah gunung berapi yang terletak di tengah danau besar lainnya. Pemandangan inilah yang dapat Anda saksikan di Filipina, tepatnya di Taal Volcano, sebuah gunung berapi mungil namun menakjubkan yang berada di Provinsi Batangas, hanya sekitar 2 jam perjalanan dari Manila. Saat Anda berdiri di tepi Danau Taal, yang luas membentang seperti cermin biru raksasa, Anda akan melihat sebuah pulau menonjol di tengahnya. Pulau itu adalah Gunung Taal sendiri. Namun keunikan belum berhenti di situ. Ketika Anda mendaki ke puncaknya, pemandangan luar biasa menanti, sebuah danau kecil yang tersembunyi di dalam kawah gunung berapi. Inilah fenomena danau dalam gunung dalam danau, sebuah keajaiban yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia. Taal tidak hanya menawan karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kontras yang dihadirkannya.
Di permukaan, suasana tampak tenang dan damai. Namun di bawahnya, Taal tetap merupakan gunung berapi aktif yang pernah meletus dan mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Letusan terakhirnya bahkan menyelimuti atap rumah dengan abu vulkanik, sebuah peringatan lembut bahwa bumi selalu hidup dan bergerak. Berkunjung ke Taal bukan sekadar wisata biasa. Di sini, Anda akan merasakan betapa kecilnya diri di hadapan kebesaran alam, menyadari bahwa keindahan dan bahaya bisa berpadu, dan bahwa bumi akan selalu punya cara tersendiri untuk memukau siapa saja yang mau mengaguminya. Ketika berbicara tentang Asia, citra sumpit seringkali langsung terlintas di benak kita, dari Tiongkok, Jepang, hingga Vietnam dan Indonesia. Namun, Filipina menawarkan pengecualian yang menarik. Di sini, orang-orang lebih memilih makan dengan sendok dan garpu, bukan sumpit, bahkan dalam santapan tradisional sekalipun. Tradisi ini merupakan warisan dari masa penjajahan Spanyol yang membentuk kebiasaan makan masyarakat Filipina selama berabad-abad. Sendok digunakan untuk menyendok nasi dan makanan berkuah, sedangkan garpu berperan membantu mendorong makanan ke sendok. Cara makan ini bukan hanya praktis, tetapi juga sangat cocok untuk hidangan khas Filipina yang seringkali kaya saus, seperti adobo atau sinigang. Namun, keunikan tidak berhenti di situ. Dalam suasana yang lebih tradisional, terutama di kampung halaman atau saat acara keluarga, banyak orang Filipina masih melestarikan kebiasaan makan menggunakan tangan, yang dikenal dengan istilah kamayan. Jangan salah paham, makan dengan tangan di Filipina bukanlah sesuatu yang asal-asalan. Ada teknik khusus, di mana makanan diambil dengan jari-jari secara rapi, tanpa berantakan, dan kebersihan tangan sangat dijaga baik sebelum maupun sesudah makan. Ini bukan sekadar cara makan, melainkan bentuk seni sekaligus pengalaman yang syarat makna emosional dan kebersamaan. Bagi siapapun yang mungkin merasa canggung makan berbeda dari orang lain, tenang saja. Orang Filipina sangat terbuka dan santai. Entah Anda memilih sumpit, sendok, garpu, atau tangan, yang terpenting adalah Anda menikmati makanan. Sebab, bagi mereka, makan bukan hanya sekadar mengisi perut, tetapi juga momen untuk berbagi, terhubung, dan merasakan kebersamaan. Di tengah hiruk-pikuk kemajuan zaman, ketika gedung pencakar langit menjulang dan sinyal Wi-Fi merambah setiap sudut kota, masih ada sekelompok manusia yang memilih hidup selaras dengan alam, jauh dari gegap gempita dunia modern. Mereka adalah suku Bajau, yang kerap dijuluki sebagai pengembara laut dari Filipina Selatan. Alih-alih menetap di daratan, banyak dari mereka membangun rumah-rumah sederhana dari bambu, berdiri kokoh di atas air, saling terhubung dengan jembatan kayu atau anyaman tangan yang mereka buat sendiri. Beberapa kelompok Bajau bahkan membangun rumah panggung di atas pohon, di tepi pantai, tempat angin laut berhembus bebas dan cakrawala biru terbentang tanpa batas. Hidup mereka berpaut erat dengan lautan. Sejak kecil, anak-anak Bajau telah piawai berenang, bahkan sebelum benar-benar bisa berjalan. Mereka menangkap ikan dengan tangan kosong, menyelam ke kedalaman tanpa alat bantu, seolah-olah laut adalah bagian dari diri mereka. Tanpa bantuan kompas atau alat navigasi canggih, mereka membaca arah angin, mengamati gerak ombak, dan mengandalkan intuisi yang terasah dari generasi ke generasi, kemampuan yang, bagi banyak orang kota, terasa seperti dongeng lama yang nyaris dilupakan. Namun, yang paling memukau dari suku Bajau bukan sekadar kecakapan bertahan hidup, melainkan cara mereka menyatu dengan alam. Mereka menjalani hari-hari tanpa tergesa, tanpa ambisi berlebihan, menikmati kebebasan dalam kesederhanaan. Bagi mereka, laut adalah rumah, langit adalah atap, pohon adalah tempat beristirahat, dan setiap tarikan napas adalah harmoni dengan semesta. Kisah suku Bajau mengingatkan kita bahwa hidup sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan keberanian untuk hidup sepenuhnya, hanya dengan apa yang benar-benar diperlukan. Jika suatu hari Anda berkesempatan mengenal mereka, dengarkanlah kisah hidup mereka, karena di sana,
terdapat pelajaran berharga tentang makna kebebasan dan keseimbangan dengan alam. Bayangkan sebuah negeri kepulauan yang luas, di mana setiap pulau memiliki warna dan suara sendiri. Di Filipina, lebih dari 170 bahasa dan dialek hidup berdampingan, membentuk jalinan budaya yang begitu kaya dan beragam. Nama-nama seperti Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray, hingga Hiligaynon bisa saja membuat Anda berpikir tengah menjelajahi benua, bukan satu negara. Namun, di tengah perbedaan bahasa yang tampak rumit ini, ada keajaiban yang terjadi. Masyarakat Filipina tetap bisa saling memahami dan berkomunikasi dengan lancar. Kunci dari keharmonisan ini terletak pada 3 hal utama. Pertama, bahasa Inggris yang sangat umum digunakan, menjembatani komunikasi di berbagai wilayah dan generasi. Kedua, bahasa nasional mereka, Filipino, diajarkan secara luas dan berfungsi sebagai penghubung antar komunitas. Namun, yang paling istimewa adalah kekuatan bahasa nonverbal mereka, tatapan mata yang hangat, senyuman ramah, gerakan tangan yang bersahabat, serta cara mendengarkan yang penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Di Filipina, terkadang Anda tidak perlu memahami setiap kata untuk merasa diterima. Karena di balik kata-kata, ada bahasa yang lebih universal, bahasa keramahan, kebaikan hati, dan keinginan tulus untuk terhubung. Seperti pepatah yang sering terdengar di sana, di Filipina, kamu tidak perlu mengerti bahasa, kamu hanya perlu merasakan. Maka, siapapun Anda, dari manapun asal Anda, selalu ada ruang untuk diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar negeri 1000 bahasa ini. Dikenal sebagai negara paling bahagia di Asia, Filipina menyimpan pelajaran berharga tentang makna kebahagiaan sejati. Saat banyak negara lain menonjol karena kekayaan alam, kemajuan teknologi, atau kemewahan kota-kotanya, Filipina justru memikat hati lewat senyuman tulus warganya. Kebahagiaan di sana tidak diukur dari materi, melainkan dari sikap hidup yang sederhana, penuh syukur, dan saling mendukung satu sama lain. Hasil berbagai survei internasional secara konsisten menempatkan Filipina ke dalam jajaran negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Asia. Menariknya, kebahagiaan ini tidak lahir dari pendapatan tinggi atau gaya hidup mewah, melainkan tumbuh dari semangat optimisme, kehangatan komunitas, serta kepercayaan kuat pada keluarga, agama, dan makna hidup. Di setiap sudut kota dan desa, Anda bisa melihat keluarga berkumpul di teras rumah, berbagi makanan sederhana yang terasa istimewa karena dihidangkan dengan cinta. Sopir jeepney menghias kendaraannya penuh warna sebagai bentuk ekspresi diri sekaligus untuk menghibur para penumpang. Anak-anak berlarian di jalan-jalan tanah, bermain tanpa mainan mahal, namun mata mereka bersinar ceria, seolah-olah dunia ini milik mereka semata. Walaupun Filipina kerap dilanda bencana alam seperti badai, gempa bumi, dan banjir, semangat warganya tak pernah padam. Mereka tetap tersenyum, bukan karena tidak pernah merasakan kesedihan, melainkan karena memilih untuk selalu melihat sisi terang kehidupan. Dari Filipina, kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memandang hidup ini. Setelah melalui berbagai keunikan, keanehan, dan momen-momen yang kadang terasa tak masuk akal, apakah Anda mulai merasakan bahwa Filipina seolah semakin dekat di hati? Inilah negeri yang jauh dari kesempurnaan, tapi justru itulah yang membuatnya begitu manusiawi, begitu nyata. Setiap orang yang Anda temui, setiap kisah yang Anda dengar, setiap pulau yang Anda pijak, semuanya seolah sedang berbisik lembut, membagikan rahasia kecil yang hanya ditujukan untuk Anda. Filipina tak perlu menampilkan kemewahan atau keindahan buatan untuk memikat siapapun. Justru dari keceriaan hangat, kesederhanaan cara mereka menikmati hidup, dan keramahan yang terasa di setiap langkah kecil, disitulah pesona sejatinya. Siapapun yang pernah menjejakkan kaki di sini pulang dengan kenangan yang sulit dilupakan. Mungkin Anda awalnya datang hanya untuk menikmati keindahan laut biru, tapi tanpa disadari,
Anda akan tersentuh oleh suara karaoke tulus dari seorang sopir taksi di pinggir jalan. Mungkin Anda penasaran melihat gunung berapi, namun akhirnya terdiam kagum di depan sebuah patung Kristus yang dikelilingi ribuan doa dan harapan. Dan kadang, niat awalnya hanya sekadar singgah, tetapi Anda pun menemukan alasan untuk kembali dan kembali lagi. Filipina bukanlah tujuan untuk mereka yang hanya ingin sekadar berfoto dan berbagi di media sosial. Ini adalah tempat bagi mereka yang mendambakan pengalaman tulus, yang ingin menyentuh sisi paling indah dari kehidupan, dengan hati yang terbuka. Jadi, jika suatu hari Anda merasa lelah oleh rutinitas, ingin menemukan tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya, ingatlah Filipina. Barangkali, di sana telah menanti Anda, dengan senyum ramah, semangkuk es krim ube yang manis dan menyegarkan, serta undangan hangat yang seolah berbisik, "Selamat datang, Anda datang di saat yang tepat."